Sinyalnya agak buruk ini. Nilai sudah masuk semua ya? Nilai. Yuk mulai yuk. Filsafat beralih. Bye-bye. Nilai-nilai sudah masuk ya teman-teman ya? Kak, jangan kencang-kencang ya. Oke, suara saya terdengar nggak teman-teman? Terdengar, Pak. Oke, soalnya sinyalnya agak buruk ini. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam pertemuan hari ini. Saya ingin memberikan dua penjelasan ya terkait materi setelah UTS. Yang pertama tentang pengantar filsafat manusia atau cikal bakalnya psikologi itu kan filsafat manusia. Nah, kita akan membahas tentang seperti apa pengertian filsafat manusia dan apa saja yang menjadi bahasan di dalamnya serta kemudian problem-problem kemanusiaan atau yang dialami oleh manusia di masa kini seperti itu. Kemudian juga hakikat manusia atau alasan mendasar keberadaan manusia atau hidupnya manusia itu seperti apa. Nah, saya ingin berbagi screen dulu. Semoga bisa terlihat. Nah, ini ya. Jadi, filsafat manusia atau cikal bakal dari psikologi ya, cabang filsafat yang berbicara tentang manusia. Nah, kalau dalam konteks saat ini, saya ingin meletakkan kepada saat ini kita mengalami kemajuan teknologi ya, tapi di tengah kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, yang sangat signifikan itu terjadi juga dehumanisasi. Manusia menjadi tidak dimanusiakan lagi. Kenapa kok bisa begitu? Majunya teknologi malah membuat manusia tidak dimanusiakan lagi. Karena ketergantungan kita pada teknologi yang membuat kita jadi seperti budak dari teknologi. Ya, kalau ada bucin ini ada butek ya, budak teknologi. Kenapa? Coba kita setiap hari apakah kita bisa lepas dari smartphone, dari handphone dan sebagainya.
atau kemudian hal-hal yang kita lakukan dalam masa kini itu sangat bergantung kepada adanya teknologi. Kalau tidak ada teknologi, kemudian kita tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa kita jadikan hidup ini lebih produktif seperti itu kan. Nah, jadi pagi sampai pagi lagi Anda mungkin tidak bisa lepas dari HP. Ya kan? Ketika kita berkumpul dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, mungkin posisi secara fisik di dekat kita, ya kan? Tapi secara batiniah, secara keakraban itu tidak dekat. Kenapa? Karena kita lebih asik dengan gadget kita, dengan alat teknologi yang kita miliki. Jadi memang teknologi itu satu sisi mampu mendekatkan yang jauh, tapi di sisi lain punya dampak yang cukup buruk, yaitu mampu menjauhkan yang dekat. Nah, itu yang namanya kemajuan teknologi, kemudian di sisi lain juga memiliki aspek dehumanisasi atau membuat manusia tidak dimanusiakan lagi. Ya. Nah, kita bisa melihat nanti ada keuntungan dan nilai positif dari kemajuan teknologi itu apa. Kemudian juga kita bisa melihat apa kerugian atau dampak negatif dari kemajuan teknologi. Teknologi ya, kemampuan teknologi itu luar biasa, mampu membuat masa lalu bisa kita lihat, bisa kita pelajari, masa kini juga bisa kita lihat dan pelajari, bisa kita kaji, serta juga kita mampu memproyeksikan masa depan mau seperti apa. Itulah hebatnya teknologi. Ya. Nah, kemajuan iptek tadi pertanyaan pertama itu punya dampak positif. Ya. Apa itu? Waktu berpindahnya manusia dari satu tempat ke tempat yang lain sangat cepat. Informasi itu dapat berpindah dalam waktu yang sangat singkat. Orang bisa memahami keadaan di tempat lain real time, connecting each other, ya, menghubungkan satu dengan yang lain dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian paperless sekarang kan, kita tidak perlu menggunakan kertas lagi ujian, kita hanya mengirim email, hanya mengirim file PDF dan sebagainya, itu dampak positif ya. Kemudian database tidak perlu lagi rak buku yang sangat besar, tapi kita bisa pakai Google Drive, bisa pakai Dropbox dan sebagainya. Itu kan dampak positif. Tapi ada dampak negatifnya. Apa itu? Dehumanisasi tadi itu yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, individualisasi. Manusia menjadi cenderung sangat individual. Ya, ketika dekat dengan sesama, dengan sahabat, dengan teman, dengan keluarga, dekat secara fisik tapi tidak secara batiniah, tidak secara keakraban. Kenapa? Karena hal-hal yang harusnya bisa terjadi dalam perkumpulan itu tidak terjadi karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ya, jadi menjauhkan yang dekat. Nah, itu yang mengakibatkan kemudian manusia mengalami yang namanya alienasi atau keterasingan. Terasing dari lingkungan sosialnya, yang fisik loh ya, tapi tidak dengan lingkungan media sosial yang virtual, yang non fisik. Masyarakat kemudian yang kerja di perusahaan, jadi buruh pabrik misalnya kan, masuk pagi, shift pagi, pulang siang, minggu depannya masuk siang, pulang malam, minggu depannya masuk malam, pulang pagi, ya itu terjauhkan dari keluarga, dari masyarakat, dari kerja bakti, dari gotong royong di kampung dan sebagainya. Itu namanya alienasi. Jadi manusia di masa kini itu cenderung juga kehilangan sisi identitasnya sebagai makhluk sosial, sisi identitasnya sebagai makhluk moral ya, yang beragama, makhluk religius atau homo religius. Kenapa? Karena ketika pekerjaan sangat besar, himpitan kerja sangat banyak, seringkali manusia di pabrik nih ya terutama ya, itu meninggalkan sholat. Demi produktivitas pabrik, misalnya pabrik melarang untuk adanya sholat Jumat. Demi produktivitas, misalnya waktu istirahat sangat pendek untuk sholat dan sebagainya, akhirnya lebih memilih untuk makan dan minum, ya seperti itu, tapi lupa sholat. Ya, ini yang membuat manusia kehilangan identitasnya sebagai makhluk-makhluk itu tadi, homo religius, makhluk yang beragama, homo socius, makhluk yang butuh kehidupan sosial, homo educandum, manusia butuh pendidikan seperti itu. Dan saat ini kita mengalami yang namanya ketidakpastian diri. Oleh karena itu, dalam materi ini saya ingin mengatakan bahwa perlu sebuah refleksi yang mendalam tentang diri kita sebagai manusia. Apakah manusia modern seperti kita saat ini perlu untuk memikirkan ulang kemanusiaan kita ketika kita punya banyak dampak negatif dari kemanusiaan kita di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Nah, berarti kan kita perlu untuk menggunakan teknologi dengan lebih bijak, dengan lebih wise, menggunakan teknologi dengan tepat sasaran dan tepat guna, menggunakan teknologi bersosial media jangan sampai meninggalkan ibadah sholat, ibadah ke pura, ke wihara, ke gereja dan sebagainya. Ibadah itu nomor satu, bersosialisasi itu juga utama, tapi jangan sampai salah satu mengalahkan yang lain.
pekerjaan itu nomor satu, tapi jangan sampai kemudian pekerjaan menghilangkan kedekatan dengan keluarga dan juga dengan agama seperti itu. Jadi ini yang perlu kita pahami dari kemajuan teknologi dan informasi di tengah-tengah kehidupan manusia modern. Kemudian kalau kita lihat ya, apa yang kita pahami dengan filsafat manusia itu kan menjadi psikologi. Filsafat manusia itu kan cabang dari filsafat yang mempelajari hakikat manusia. Apa itu definisi manusia? Yaitu bedanya yang membedakan kita dengan makhluk lain. Ya, karena kita punya akal pikiran. Kalau dengan hewan bedanya kita punya pemahaman tentang sejarah, kita bisa memikirkan masa lalu, ya, mengalami masa kini dan juga memproyeksikan masa depan. Manusia itu bisa memberikan makna terhadap hidupnya. Manusia punya konsep tentang diri, tentang self, ya. Manusia punya konsep tentang jiwa atau soul. Manusia punya konsep tentang nyawa, tentang kepribadian, tentang spirit, tentang psyche, ya. Kemudian juga yang saya lupa di sini tentang mind, seperti itu. Manusia kan punya. Yang dipelajari dalam psikologi kan ada konsep diri, self, konsep jiwa atau soul, konsep nyawa, mind, kepribadian, spirit, psyche, ya. Ada hubungan antara jiwa dan badan kita. Jiwa kita ini yang kemudian menggerakkan badan kita, atau badan kita itu digerakkan oleh ruh dan juga yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, seperti itu kan. Kemudian manusia juga punya kebebasan untuk bertindak, berbuat, berperilaku, menolak sesuatu, tidak melakukan sesuatu dan sebagainya. Di atas semua itu, ya, manusia yang berbeda dengan makhluk lain atau dengan binatang, contohnya adalah manusia punya tanggung jawab dalam kehidupan. Manusia harusnya paham apa yang baik dan apa yang buruk, bisa memilih di antara yang baik dan yang buruk, karena manusia dibekali akal pikiran, oleh karena itu bisa bertanggung jawab, ya. Itu. Kemudian apa yang membedakan kita dengan makhluk lain juga, keunikan-keunikan yang kita miliki. Kita memang mirip seperti binatang yang menyusui juga, ya, tapi kita itu bisa memberikan perhatian dan butuh perhatian, bisa memberikan perlindungan dan juga memerlukan perlindungan, bisa memberikan kasih sayang dan juga memberikan kasih sayang dan memerlukan kasih sayang. Sama dengan binatang. Cuma kehebatan kita itu adalah kita mirip komputer, ya. Barang atau benda yang kita ciptakan juga ini kan. Kita bisa membaca data, kita bisa mengolah data, kita punya akurasi atau ketepatan, kita punya kecepatan dan sebagainya. Kita juga mirip mesin dalam bertindak, punya kecepatan, punya reliabilitas atau ketangguhan, punya daya tahan, seperti itu kan. Gitu. Jadi itu yang membuat kita punya keunikan. Kita punya kesamaan dengan hewan, dengan binatang, tapi kita juga punya kemampuan yang mirip dengan alat yang kita milik, yang kita ciptakan, sebetulnya kan komputer, ya. Komputer itu kan alat yang kita ciptakan, tapi ternyata malah juga bisa membuat kita terdehumanisasi atau tidak manusiawi lagi sebagai manusia. Kenapa? Karena kita tergantung, misalnya seperti itu. Nah, kemudian manusia itu punya ciri fisik yang jelas Anda tahu, sikap tubuhnya tegak, ya. Otak dan kepala lebih besar daripada porsi tubuhnya, seperti itu. Otak kita tuh besar sekali loh, teman-teman. Ya, kalau Anda tahu dibuka itu kepala kita, otak kita itu porsinya sangat besar banget, ya. Sangat banyak sekali bagian-bagiannya. Ya, jarinya bebas dan lengan dapat diputar karena elastis, ya. Kemudian sistem syaraf kita sangat sempurna, ya. Ini bisa saya tambahkan, sangat sempurna. Kita itu makhluk yang mampu bermain simbol, ya. Makhluk yang mampu bermain simbol, menggunakan media bahasa dan berbicara untuk menciptakan kebudayaan, ya. Ciptakan kebudayaan dan juga warisan untuk keturunan, seperti itu. Ya kan? Kemudian kita juga bisa membuat dan menyusun hukum, ya, bekerja sama, sadar akan sejarah, ya, memahami masa lalu, ya. Memahami masa lalu, ya, mengalami masa kini, seperti itu. Kemudian memproyeksikan masa depan, gitu. Kemudian kita juga bisa menghargai keindahan, melakukan apresiasi estetis, ya, atau keindahan, seperti itu. Kemudian kita juga memiliki etika, paham mana yang baik, mana yang buruk, ya. Kita juga religius, ya, beragama, seperti itu. Ini penting, teman-teman, untuk kemudian teman-teman pahami, ya. Kita jadi memiliki ciri yang berbeda dengan binatang, dengan hewan, dengan makhluk lain, karena kita punya hal-hal ini, terutama akal dan pikiran serta kemampuan kita untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk, seperti itu.
Itu yang penting. Kemudian definisi dari manusia tadi kan banyak sekali. Kalau kita lihat kita adalah Homo erectus atau manusia makhluk yang berdiri tegak. Kita juga bisa disebut sebagai Homo mechanicus atau manusia yang seperti mesin. Kita juga disebut sebagai Homo ludens ya, adalah makhluk yang suka bermain. Kita juga disebut sebagai Homo faber atau makhluk yang pekerja, sangat ingin bekerja ya, kemudian Homo sapiens atau bijaksana ya, berbudaya seperti itu. Kita menghargai budaya tadi dan menciptakan budaya. Kita itu disebut juga sebagai Homo resentis atau memiliki kepekaan dan tanggung jawab ya. Memiliki kepekaan dan tanggung jawab. Kita adalah Homo ventura atau tualang. Kita adalah Homo mensura atau penilai. Kita adalah Homo educandum ya. Bisa dididik dan memerlukan pendidikan ya. Dan memerlukan pendidikan seperti itu. Kemudian kita disebut juga sebagai Homo economicus atau Homo manusia yang berekonomi seperti itu kan. Kemudian disebut juga sebagai Homo socius atau makhluk yang membutuhkan dimensi sosial dalam hidupnya. Kemudian viator ya, Homo viator atau selalu dalam proses pencarian, mencari yang lebih baik, ragu akan sesuatu ya, dan juga Homo religius atau beragama. Ini nama-nama lain atau definisi dari manusia. Kemudian manusia adalah makhluk berpikir dan menggunakan simbol. Kita sangat paham dengan simbol, bahasa, mengkomunikasikannya dan berbicara dengan teman komunikasi seperti itu ya, teman berkomunikasi. Nah, ini pengantar filsafat manusia, materinya bahwa kita adalah makhluk yang kompleks ya, manusia itu makhluk yang heterogen, berbeda satu dengan yang lain, tapi memiliki ciri fisik yang bisa dikatakan sama antar manusia, dan kemudian keunikan tersendiri, serta ini menjadi kajian dari filsafat manusia dan psikologi itu masuk di dalamnya dengan kemudian lebih memfokuskan pada psike atau kejiwaan atau aspek mental ya. Kemudian terutama psikologi itu berbicara tentang tadi konsep diri, self, konsep jiwa atau soul, mind ya, kepribadian ya, spirit dan psike-nya seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari materi ini, filsafat manusia. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Saya persilahkan. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas ya? Bisa dipahami ya dan tersampaikan suaranya jelas? Jelas, Pak. Oke. Gitu. Jadi bisa dibaca ulang nanti itu materinya. Sudah saya upload di e-learning, tapi nanti saya ganti dengan yang ini. Ada beberapa hal tadi yang saya ganti ya. Ada beberapa hal yang saya tambahkan dan juga saya sempurnakan penjelasannya. Jadi kata kuncinya adalah psikologi itu adalah ilmu khusus ya, atau cabang keilmuan yang membahas tentang manusia, terutama dalam wilayah mental ya, kejiwaan. Kemudian itu adalah spesifikasi atau spesialisasi dari cabang filsafat, yaitu filsafat manusia. Nah, kalau kita memotret manusia modern, problem-problemnya tadi, itu kita memiliki masalah dengan dehumanisasi. Kita menjadi budak dari teknologi. Kita tidak bisa lepas dari teknologi yang kita ciptakan sendiri. Teknologi yang tujuan awalnya adalah hadir untuk mempermudah kehidupan manusia, sekarang malah seringkali mengakibatkan kita sulit hidup kita. Karena anak kita sekarang lebih suka bermain gadget dan teknologi ya, daripada bermain mainan tradisional. Coba Anda lihat. Kalau ada anak-anak kecil kumpul, sekarang ini jarang untuk mereka terlihat main layangan, main kelereng, ya, main hal-hal ilmu-ilmu permainan tradisional, tapi malah apa? Main game online, berdekatan tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing, ya kan, bersosial media dan sebagainya. Itu kan problem. Kita punya teknologi dihasilkan oleh kita, tapi kita terbudakkan oleh teknologi itu sendiri. Kemudian menjauhkan yang dekat, membuat kita jadi jauh dengan yang dekat secara fisik. Memang mampu mendekatkan yang jauh, tapi malah bisa menjauhkan yang dekat. Itu problem-problem yang muncul ya, perusahaan, sistem shift, pabrik, pekerja yang habis waktunya di pekerjaan, pagi sampai siang, pagi sampai sore, dan sebagainya ya. Itu yang kemudian membuat kita jadi bermasalah seperti itu sebagai manusia. Begitu teman-teman. Bisa dimengerti ya? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti bisa dibaca ulang. Saya upload ulang nanti di e-learning. Oke.
Nah, lanjutkan satu lagi saya ingin bicara tentang hakikat manusia seperti itu. Hakikat manusia, tadi kan kita sudah bicara tentang manusia itu seperti apa. Nah, ini kita akan bicara tentang hakikatnya. Yang pertama, menurut Plato ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa eh, dalam pandangan rasional klasik ya, seorang rasionalis Plato itu manusia itu ditekankan dalam kemampuan akalnya, ya. Manusia itu punya akal yang hakikatnya merdeka akalnya. Freedom for something and freedom from something. Boleh melakukan sesuatu dan boleh untuk tidak terkena sesuatu yang tidak diinginkan. Akal itu bagi Plato berguna untuk mengarahkan budi pekerti. Makanya itu yang membedakan manusia dengan hewan. Karena kita punya akal untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Bagaimana bertindak baik seperti itu. Bagaimana menghindari yang buruk. Ya. Kemudian menurut Aristoteles, murid dari Plato, ya, kekuatan tertinggi itu ada dalam jiwa. Ya. Bahwa manusia itu punya aspek jiwa yang itu menjadi ciri pembeda dengan yang lain. Karena jiwa itu kan nurani, itu tidak bisa berbohong seperti itu. Ya, berguna memisahkan sifat non manusiawi. Jadi jiwa itu menandakan kita punya keluhuran budi, ya, keluhuran pekerti itu bisa muncul karena kita punya jiwa yang bersih. Kan ada istilah olahraga kan mens sana in corpore sano, itu kan di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang kuat, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat, seperti itu kan, di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Ya, kemampuan jiwa juga adalah menyensor hasil indera dan mengontrol perbuatan. Kita terkontrol oleh hati nurani kita, oleh jiwa kita. Oleh karena itu, ya, karena itu manusia utama adalah yang berbudi baik. Jadi manusia yang dikatakan manusia yang sempurna atau yang utama adalah yang berbudi baik, yaitu perpaduan antara kecerdasan, ya. Manusia itu harus punya kecerdasan, kemudian juga bijak, ya. Manusia itu harus punya kebijakan seperti itu, ya. Dan itu merupakan hasil kontrol dari akal tadi seperti itu. Kemudian menurut agama hakikat manusia terletak pada hubungannya dengan Tuhan, atau bagaimana semakin bertakwanya manusia, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan larangannya, manusia itu dikatakan semakin berkualitas, ya. Manusia itu istimewa menurut agama bukan karena akalnya tapi karena kedekatannya dengan Tuhan, ya. Bagaimana kebaikan manusia itu adalah dilihat dari kemampuan manusia untuk, ya, kebaikan manusia itu dilihat dari bagaimana, ya, melaksanakan perintah Tuhan, ya, melaksanakan perintah Tuhan, ya, dan menjauhi segala larangan Tuhan seperti itu. Ya, kemudian ini yang mengakibatkan kita bisa, ya, mencontoh sifat-sifat Tuhan. Nah, menurut filsafat Timur Hindu beda lagi, ya. Itu ada ajaran tentang karma, samsara, reinkarnasi, dan yoga, ya. Bagaimana hidup itu sebetulnya adalah duka, adalah masalah seperti itu kan. Oleh karena itu nanti akan muncul lingkaran siklus karma, samsara, reinkarnasi, dan juga yoga. Itu bisa kita pelajari dari ajaran agama Hindu. Kemudian menurut Thomas Hobbes, seorang ahli filsafat sosial atau ilmu sosial, hakikat manusia itu adalah mempertahankan diri, ya, dan menguasai orang lain. Jadi saling bertarung antara yang paling kuat, ya. Siapa yang menang dialah yang paling kuat. Kemudian oleh karena itu harus dibatasi keinginan manusia untuk menghargai orang lain, itu perlu dihadirkan, jangan hanya menguasai orang lain, ya. Oleh karena itu perlu sosial kontrak atau kontrak sosial. Disinilah muncul kemudian muncul peraturan, ya, atau regulasi, ya, seperti itu. Kemudian menurut Jean-Jacques Rousseau, ada seorang ahli sosiologi juga, filsafat sosial dari Perancis, manusia itu hakikatnya baik, ya. Tapi keadaan masyarakatlah yang membuaskan, yang membuatnya jadi buruk. Karena itu juga sama, solusinya perlu sosial kontrak atau perlu peraturan regulasi. Makanya di sini penting adanya pemerintah seperti itu, ya. Seperti itu ya teman-teman, ya. Jadi ini yang membuat manusia itu hakikatnya terjaga. Di konteks modern saat ini kita butuh pemerintah, kita butuh regulasi.
seperti itu. Manusia itu adalah bagian dari alam fisik kalau menurut sains ya, karena itu dapat diteliti dengan hukum materi biasa. Kemudian menurut behaviorisme ya, menurut Skinner dan para pengikutnya, manusia itu adalah pribadi dengan syaraf dan alat-alat mekanik ya, dapat digerakkan dengan stimulus-stimulus tertentu. Jadi diasumsikan kita itu seperti robot. Nah, tugas psikologi itu menurut behavioris hanya menyelidiki tentang tingkah laku ya dari manusia saja, bukan hal-hal yang tidak terlihat seperti jiwa dan sebagainya. Jadi behavioris itu kan tidak mengakui dan tidak mau menganggap adanya jiwa, akal, dan pikiran. Itu behavioris, lebih kepada tingkah laku yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan stimulus yang diberikan seperti itu, ya kan? Oleh karena itu behavioris dapat kita katakan mengingkari kodrat atau kotak esensial manusia, yaitu jiwa, mind, akal, dan sebagainya. Menurut Marxisme, ini sebuah aliran dalam filsafat sosial dan politik juga ya, manusia itu adalah materi yang terus berubah, ya selalu berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, berproses seperti itu. Kemudian itu menurut konteks materialisme dialektis teorinya dia. Kemudian menurut materialisme historis, manusia itu adalah dialektika atau pertentangan material dalam kehidupan masyarakat ya, antara kaya miskin ya. Selalu adalah upaya untuk meraih harta dan juga materi seperti itu. Ya. Jadi kemampuan manusia itu akan diukur dari bagaimana kemampuan produktivitasnya menurut Marxisme itu ya. Jadi kalau ingin menguasai manusia, kuasailah alat produksi, ya kuasailah kemampuan-kemampuan produktif seperti itu. Kemudian yang bisa kita simpulkan dari materi ini adalah hakikat manusia atau apa sih manusia itu dapat dilihat dari berbagai sisi. Dari para filsuf ya, Plato mengatakan hakikat tertinggi adalah akal, yaitu untuk mengarahkan akal budi. Menurut Aristoteles kekuatan tertinggi atau hal yang paling baik dari manusia adalah jiwanya, karena berguna memisahkan sifat non manusiawi dan menggerakkan tubuh dan badan kita. Kemudian menurut agama jelas manusia yang paling baik adalah yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan juga bisa mencontoh sifat-sifat dari Tuhan yang baik. Ya, ada ajaran menurut Hindu dan Buddha juga, ya. Ada yang dari pakar ilmu sosial atau sosiolog seperti Thomas Hobbes dan Jean-Jacques Rousseau, ya. Kemudian menurut sains, ya. Kemudian juga menurut behavioris. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Nanti saya bagikan ulang ini di e-learning seperti itu. Oke, ada yang mau disampaikan dulu? Nanti presensi jangan lupa ya langsung ya hari ini ya, saat ini ya di jam kuliah ini di e-learning seperti itu. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa dilanjut nanti di WA Group ya untuk menghemat paket data dan juga pulsa teman-teman jika pakai paket data. Begitu, kita lanjutkan di WA Group, bisa saling diskusi dan bertanya. Oke. Baik, Halo. Pak. Oke, bisa diikuti ya tadi ya materinya ya. Jadi dua hal itu penting. Pengantar filsafat manusia dan juga hakikat manusia. Jadi dalam perspektif filsafat manusia dan psikologi, di mana ruang gerak psikologi di masa kini yaitu untuk tadi melihat konsep diri manusia modern seperti apa seharusnya. Bagaimana akal atau mind manusia modern itu seharusnya, ya. Bagaimana kemudian jiwa manusia modern itu seharusnya itu bisa dikaji secara psikologi. Ya. Gitu teman-teman. Makanya dalam psikologi ada perkembangan kan psikologi klinis, psikologi humanistik, ya kan, psikologi apa namanya behavioris, kemudian ada psikologi transpersonal kan seperti itu kan. Jadi selalu berkembang dialektis. Oke, kita akhiri dulu sama-sama dengan mengucap syukur terkait apa yang kita bisa lakukan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, wabarakatuh. semangat terus ya. Bisa Terima diikuti kasih, ya. Pak. Oke, sama-sama. Silakan dibuka di WA Group ya, bisa ditanyakan dan juga berkomunikasi di sana. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, saya live ya. Pak. Saya live ya.